Ya, baik pemirsa, jika sukses mengumpulkan paling tidak minimal 532.000 warga DKI, Ahok hampir dipastikan akan maju melalui jalur independen. Lantas seberapa kuat sebenarnya dukungan lewat jalur dukungan rakyat lewat jalur non parpol ini? Kita akan tanyakan langsung. Saat ini saya sudah berada di Mall Kelapa Gading, tempat salah satu posko teman Ahok. Kita akan bahas juga nanti. Sudah hadir bersama saya ada perwakilan dari teman Ahok, Singgi Widyastono. Selamat malam. Selamat malam, Mas Ayu. Singgi, terima kasih sudah hadir. Dan juga di sebelah kanan saya ada pengamat politik Ray Rangkuti. Bang Ray, terima kasih. Dan juga ada analis sosiolog, maksud kami Tamrin Amal Tumagala. Selamat malam, Tamrin. Kita ke Mas Singgi dulu. Mas Singgi, seberapa yakin bisa terkumpul? Karena ini harus diulang lagi KTP untuk Ahok. Kami yakin sekali. Kalau bisa dilihat di belakang ini people power sekali, Mas Wahyu. Jadi masyarakat datang kembali, ngisi kembali formulirnya. Padahal kami bilang dari awal kami akan melakukan verifikasi ulang. Tapi masyarakat udah nggak sabar duluan. Mereka nanya bisa diisi sekarang atau enggak, Mas? Diulang aja kalau gitu. Tadi kan sebelumnya formulir tidak ada nama cawagup. Tapi sekarang Ahok sudah menyebutkan ada nama cawagupnya seperti itu kan. Jadi mereka datang kembali, mereka partisipasinya tinggi sekali sekarang. Jadi kami yakin sekali. Kalau dulu waktu tahap awal sampai terkumpul 770.000 sekian KTP, itu butuh waktu berapa lama? Kurang lebih 9 bulan. 9 bulan. Sekarang hanya punya waktu kurang lebih 3 bulan. 3 sampai 4 bulan. Ya, 3 bulan. Tapi kami sangat optimis sekali. Optimis sekali dan yakin sekali. Karena masyarakat sudah tahu, masyarakat makin yakin. Ahok sekarang sudah punya pilihan. Ahok akan maju lewat jalur independen, bukan partai politik. Dan Ahok sudah memilih wagub. Jadi sudah banyak sekali masyarakat yang memang menantikan hal seperti ini. Ya, dengan segala resiko dan sadarkah dengan resiko itu artinya memang nasib seorang Basuki Cahayapurnama sekarang ada di tangan teman Ahok? Ya, kami sadar sekali nasibnya Ahok sekarang ada di tangan kami semuanya. Pertemuan kami dengan Pak Ahok hari Minggu kemarin, beliau bilang, Bapak siap tidak? Kalau dengan Bapak tidak maju nantinya. Tapi jawabannya enteng sekali, saya siap. Apapun resikonya, saya bersama teman Ahok, saya bersama warga yang sudah mendukung saya sebanyak ini, sekuat ini, dan semasif ini, dia bilang. Makanya kami luar biasa pede, kami yakin sekali target selesai. Jadi ini sudah berapa hari sejak Pak Ahok menyatakan firm, tegas maju melalui jalur independen, dibuka kembali lagi? Dibuka kembali lagi efektif mulai hari Selasa, kemarin berarti ya? Baru kemarin, dan hari ini sudah hampir puluhan ribu formulir yang sudah masuk. Berapa total dari semua posko yang dibuka? Masih kita klarifikasi, pokoknya kalau posko kita sudah punya 130 posko, kalau booth mall 5 booth mall, dan kita akan menambah 5 lagi dalam minggu-minggu ini. Kalau dihitung-hitung formulir yang sudah masuk, satu hari saja bisa hampir puluhan ribu formulir. Jadi nanti target akan ditutup Juli lah ya, karena ini masuk harus lebih awal dulu untuk jalur independen. Tidak sampai bulan Juli, kami di bulan Mei akhir pun kami yakin kami selesai. Oke, baik. Saya ingin ke Bang Ray dulu. Bang Ray, membaca situasi seperti sekarang ini memang kalau boleh dikatakan ini mungkin bukan fenomena baru juga, sudah berjalan lama. Ada gerakan dari teman relawan dan lain sebagainya sebagai unsur non partai politik. Undang-undang pun juga sudah memberikan kewenangan tersebut seperti itu. Tetapi kalau apa yang terjadi saat ini, apa pandangan Anda? Pertama, seperti yang Anda sebut, ini kan sebetulnya bukan kejadian luar biasa lagi. Ya. Harus kita ingat bahwa pasangan Jokowi JK dulu, khususnya Jokowi dahulu, maju ke DKI dan menjadi calon presiden, bukan atas inisiatif partai. Mereka sebetulnya kan karena didesak oleh publik kan. Publik rame-rame mengatakan kami ingin Jokowi, kami ingin jadi gubernur, kemudian kami ingin dia jadi presiden, dan kira-kira gitu. Sehingga kemudian partai politik di mana Pak Jokowi bernaung, mau tidak mau tanda kutip memutuskan Pak Jokowi yang harus maju baik di DKI Jakarta maupun di jadi calon presiden gitu. Kalau sebetulnya berkaca dari situ, partai politik mestinya mulai harus menyadari bahwa antara pilihan mereka dengan kehendak publik seringkali berseberangan gitu. Nah, oleh karena itu sebetulnya yang paling penting sekarang disadari oleh partai politik, selera mereka harus connect dengan selera publik. Itu yang menjadikan sekarang partai politik itu bisa laku di tengah masyarakat gitu. Kalau selera mereka berbeda dengan selera publik, kita akan melihat implikasinya secara langsung. Pertama, partisipasinya biasanya rendah di dalam pelaksanaan pilkada. Rata-rata itu mungkin di bawah 50, bahkan ada yang sampai 40%. Jika ada calon-calon dari pasangan yang diusung oleh partai politik, berbeda dengan kehendak publik. Nah, yang kedua adalah ini makin menjauhkan sebetulnya masyarakat kita dari partai. Jadi jangan Anda menyebut deparpolisasi. Nah, itu dia, ada kekhawatiran seperti itu karena partai politik jelas itu instrumen berdemokrasi sebetulnya kita. Kalau kita lihat ini ya, deparpolisasi itu terjadi justru karena pilihan-pilihan politik partai sendiri. Anda bisa bayangkan berkali-kali mereka berseberangan dengan kehendak publik. Sebagai contoh yang lain,
Publik mengatakan jangan perlemah KPK, mereka mau memperlemahnya. Kan kira-kira gitu. Publik mengatakan kami calon yang bersih, mereka mengusung calon-calon yang punya masalah. Bahkan pada tingkat tertentu ada partai politik yang nyata-nyata masih mengusung bekas narapidana koruptor, kira-kira gitu, masih jadi calon kepala daerah. Terus bagaimana partai masyarakat mau mengatakan kami ikut partai? Artinya ini bukan deparpolisasi, tetapi gini, ada distrust. Deparpolisasi itu pun kalau kita sepakati, meskipun saya sebetulnya agak janggal juga deparpolisasi di mana di situ gitu. Kalaupun ada deparpolisasi itu justru lahir karena tindakan partai politik sendiri. Bukan karena masyarakatnya gitu. Partai politiklah yang membuat mereka jauh dari masyarakat. Bukan masyarakatnya yang mau menjauh dari mereka gitu. Istilah saya sekarang, partai politik kita itu ada karena dijamin undang-undang. Belum tentu kalau sebetulnya nggak ada undang-undangnya gitu, orang bebas memilih gitu, belum tentu. Dan itu yang membuat juga partai politik sendiri. Partai politik. Nah, itu pertama. Nah, yang kedua, di dalam sistem pemilihan langsung seperti yang kita anut sekarang, naturnya orang itu boleh memilih melalui paket pasangan partai politik, boleh melalui independen, bebas-bebas saja. Dua-duanya demokratik. Mau melalui partai, ya demokratik. Melalui independen juga demokratik. Di dalam sistem yang langsung, itu semua terjadi. Bahkan dalam sistem kita bernegara juga praktek itu terjadi. Harus kita ingat ya, dulu di zaman Orde Baru sekalipun, orang dipilih orang itu udah biasa. Yang namanya praksi golongan, meskipun kemudian putusan golongan, meskipun kemudian golongannya dipilih oleh Pak Harto. Kira-kira gitu. Artinya ini salah satu bentuk saya katakan itu adalah di negeri yang otoriter sekalipun pemilihan orang secara langsung itu terjadi. Kok tiba-tiba di negara yang demokratik seperti sekarang orang harus dibatas-batasi, harus melalui partai politik. Jadi kalau partai politiknya bisa dijamin bagus, ya semua orang akan ke partai, kan kira-kira gitu. Jadi kalau boleh mungkin dikirim sinyal ke partai politik adalah tidak perlu khawatir karena ini bukan sekali lagi. Yang saya mau katakan, Anda harus berubah. Anda harus berubah. Masyarakat kita udah berubah. Baik. Pertanyaannya berikutnya, seberapa kuat gerakan seperti teman Ahok ini dan juga gerakan-gerakan yang juga sudah terjadi kemarin Pilpres. Kemudian ada beberapa gerakan-gerakan sukarban, juga banyak kepala daerah yang juga sudah jadi melalui jalur independen. Termasuk juga sebenarnya kemudian tetap masuk partai ya. Dan bagaimana juga sebenarnya ini dari sisi politik. Bagaimana sebenarnya masyarakat sosial kita memandang alam demokrasi ini, partai politik bagaimana? Nanti saya ingin tanyakan ke Pak Tamrin Tumagala. Usai jeda berikut ini, pemirsa tetap bersama kami di Prime Time. Melanjutkan perbincangan, saya masih berada di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, tempat di salah satu posko teman Ahok yang sampai hari ini hari kedua. Kalau karena ini harus boleh dibilang ini diverifikasi ulang lah begitu ya. Sekaligus juga ini karena ada dukungan untuk bakal calon wakil gubernur untuk Basuki Cahayapurnama. Saya ingin ke Pak Tamrin Tumagala, kalau dari gejala sosial Pak, ini gerakan ini sebenarnya gerakan sosial apa sudah masuk gerakan politik yang juga masuk, ya sebenarnya ini sudah diakomodir sebenarnya melalui undang-undang sebagai instrumen politik juga. Gejala apa yang ditangkap ini? Kalau menurut saya ini adalah suatu gejala kebangkitan kesadaran politik dari warga. Nah, gejala ini sebenarnya sudah dimulai dari tahun 2004. 2004, waktu di Amerika Obama pidato di depan Democratic Convention, dan orang sudah tahu bahwa dia akan dicalonkan untuk calon presiden berikutnya. Nah, sejak itu 4 tahun itu dia gunakan untuk menggalang kekuatannya dengan bermodalkan hanya BBM. Pada saat itu kan belum ada medsos seperti Twitter atau Facebook, tapi dia berhasil. Nah, kekuatan dia itu kemudian juga dilihat oleh Partai Demokrat. Walaupun saat itu Obama sudah menjadi anggota Partai Demokrat ya? Dia senator Demokrat sudah. Tapi kemudian pimpinan partai itu melihat kekuatan dia itu kan. Nah, beda dengan posisi dari Trump yang sekarang, yang malah dimusuhi oleh pimpinan partai kan. Nah, jadi sebenarnya Obama sudah memulai itu. Kemudian gejala ini menular ke Indonesia lewat relawan Jokowi. Pada saat Jokowi dan Ahok mencalonkan diri untuk gubernur dan kemudian presiden. Tapi namanya masih relawan. Ya, kalau di sana di Amerika namanya volunteers. Juga relawan. Ada relawan, ada volunteer, ada fans club. Ada fans club. Ini yang mana? Ini bentuk yang mana? Kalau teman Ahok saja misalnya. Teman Ahok ini itu mempunyai satu ciri transformatif. Ciri transformatif yang sangat jelas, yaitu dulu hubungan yang selalu dikatakan hubungan antara pemimpin dan pengikut, jadi vertikal, hierarkis. Kemudian ada hubungan yang volunteers, tapi juga itu mengusung satu pimpinan tertentu yang juga hierarkis gitu. Kemudian ada fans club, itu selebriti. Selebriti kan bintang-bintang nun jauh tinggi di awan. Nah, kemudian yang di bawah itu di bawah. Gitu. Tapi dengan memakai kata teman Ahok, itu sebenarnya transformasinya adalah
he is just one of us. Dia Makanya karena itu menggunakan bahasa istilah diksinya teman begitu ya. Nah, itu lebih egaliter, Egaliter, setara semua. Lebih egaliter ya. Jadi bagus ini gerakan teman Ahok ini. Dan gerakan ini seperti juga waktu relawan Jokowi itu cepat-cepat harus dibaca oleh partai politik yang ada. Jadi mereka harus membaca ini sebagai koreksi total dari warga terhadap partai politik dan politisi. Karena orang sudah muak dengan partai politik dan politisi. Jadi sebenarnya ini karena salah satu bentuk masyarakat yang memandang partai politik sudah tidak bisa menjalankan fungsi dan perannya. Sebenarnya mempunyai sejarah yang panjang ya. Sebenarnya ini kalau dibaca secara besar gitu, ini sebenarnya gelombang anti kemapanan. Nah, gelombang anti kemapanan itu sudah muncul di Amerika sudah kan, ya sekarang dengan Bernie Sanders dan Partai kemudian politik Trump. Menjadi bagiannya. Kemudian partai politik digugat habis. Jadi kemapanan establishme di dalam partai politik digugat habis. Nah, kurang lebih dalam bentuk yang agak beda untuk Jakarta. Teman Ahok ini juga sebenarnya koreksi dan gugatan terhadap bentuk salah satu koreksi. Bukan karena anti terhadap partai politik kan, Mas Singgi? Tidak sama sekali. Kami tidak anti partai politik sama sekali. Kami sadar betul bahwa partai politik adalah pilar demokrasi gitu kan. Nah, kami juga mengkoreksi beberapa pesan partai politik bahwa kami tidak mengajarkan seperti ini paham liberal segala macam, tidak. Kami mengajarkan masyarakat bagaimana menentukan calon lebih awal dan mereka bisa memilih calon seperti itu, Pak. Tapi tidak anti partai politik secara prinsip. Artinya parpol itu adalah bagian dari pilar demokrasi. Tapi sebenarnya gerakan ini merupakan koreksi terhadap parpol. Bahwa apa yang mereka lakukan selama itu banyak tidak benar. Mereka menjaga jarak dengan warga jauh sekali. Jadi warga rakyat itu lihat ketinggian parpol itu tinggi sekali. Nah, kemudian ada transaksi-transaksi yang gelap yang terjadi di dalam ruang-ruang. Seberapa kuat gerakan ini bisa mengimbangi kekuatan partai politik yang mesinnya juga sudah terstruktur? Ini gerakan seperti ini di masa depan, ini dia gelombangnya makin membesar dan makin membesar. Karena arus anti kemapanan itu begitu kuat, dan pada saat yang sama secara demografik sekarang sebenarnya penduduk yang menentukan secara demografik di Indonesia adalah mereka yang berumur 30 tahun ke bawah. 30 tahun ke bawah ini mereka lahir di tahun 70-an ke atas. Mereka tidak dididik oleh Orde Baru. Mereka sangat egaliter, mereka sangat transparan, dan mereka menginginkan sesuatu yang jujur. Nah, jadi si Ahok ini menampilkan kejujuran itu. Jadi itu sekali lagi ini sinyal, warning, dan sekaligus seberapa kuat sebenarnya gerakan yang berjalan seperti sekarang ini, seperti teman Ahok bisa berkompetisi dengan kekuatan partai politik. Sebetulnya sampai nanti bukan hanya mengusung sampai jadi saat pemilihan, tetapi juga berikutnya setelahnya. Pertama begini, kalau dibilang sinyal, sebenarnya sinyal ini udah lama sekali. Kita ingat di zaman Orde Baru praktek seperti ini juga terjadi. Ya, dulu pemilu tahun 97, kalau kita masih ingat, ada fenomena namanya Mega Bintang. Justru Ibu Mega yang saat itu menjadi idolanya gitu, idola publik. Di mana-mana orang secara sukarela kampanye demi Mega Bintang untuk menyatakan orang sadar Ibu Mega nggak akan jadi presiden. P3 nggak akan menang, orang sadar betul. Tapi orang ingin mengatakan kami melawan Orde Baru, kami melawan hanya untuk mengatakan itu. Padahal orang tahu bahwa itu tidak menang. Apalagi ini orang kan lihat kans menangnya kelihatan kan kira-kira gitu. Nah itu pertama. Nah oleh karena itulah sebetulnya ketika itu dibaca, itu bahkan menimpa Ibu Mega sendiri di mana ia pernah menjadi idola gitu, menang mutlak ya pada pemilu tahun 2099, 2004 cuma kalah selisih dengan Golkar dan sebagainya. Mestinya mereka mulai menyadari penuh bahwa rakyat kita benar-benar berubah seiring dengan perubahan reformasi. Apa artinya? Artinya rakyat memang butuh partai, tapi partai yang jujur, partai yang anti korupsi, partai yang berdialog, partai yang betul-betul mewujudkan aspirasi masyarakat, bukan sebaliknya, mentang-mentang melawan masyarakat. Ada pernyataan yang saya pikir, saya tidak tahu siapa elitnya yang mengatakan, presiden jangan tunduk pada opini publik. Kalau presiden tidak tunduk pada opini publik, pada apa dia tunduk? Selain tentu saja konstitusi, ya kan? Acuan dia yang paling dekat itu adalah apa kata masyarakatnya. Kalau masyarakatnya mengatakan jangan perlemah KPK, ya dia harus turut itu. Tapi kembali lagi, sekali lagi ini soal kekuatan. Karena tentu kekuatan yang tidak terstruktur, mungkin tidak hierarki tidak jelas. Gini, sementara partai politik sudah jelas hierarkinya, strukturnya sudah jelas. Baik, kalau sekarang kan dengan
sistem one man one vote langsung seperti sekarang, sebetulnya kita nggak butuh juga struktur partai yang sampai ke kecamatan dalam konteks pengumpulan suara. Saya justru bertanya-tanya, ini partai politik masih mempergunakan struktur partai ala Orde Baru itu maknanya apa? Gitu. Kosnya besar. Karena harus biayai sampai ke ranting-ranting. Padahal kalau konteks pengumpulan massa sekarang dan suara nggak butuh lagi sebetulnya yang itu ada media massa, ada media sosial. Ada media sosial. Kalau Anda calonkan tokoh-tokoh yang disukai oleh publik, masyarakat akan datang berlomba-lomba ke partai. Kan kira-kira begitu. Maka saya juga agak bingung, ini partai ngapain lagi sampai. Tapi pertanyaan berikutnya, bisa sampai mana teman Ahok dan lain sebagainya, gerakan-gerakan ini bisa mengawal seorang tokoh politik untuk jadi seorang kepala daerah? Dan kita belajar aja dari kasusnya Jokowi sekarang, kan Jokowi ini mau dihadang partai, rakyat marah. Kan itu implikasi dari karena masyarakatnya bertanggung jawab. Dari luar parlemen begitu ya? Parlemen. Karena kenapa itu terjadi? tidak ada fraksi. Sebetulnya ini boleh hanya disebut, ada fraksi balkon kalau di ini DPR. sebetulnya jauh lebih sehat bagi demokrasi kita. Baik. Sebab kenapa gitu? Sebab kalau Jokowi melenceng, rakyatnya marah. Tapi kalau dia tetap benar sesuai visi cita nawacita, rakyat tetap dukung. Dan apalagi tanpa pamrih gitu. Atau Tanpa pamrih pamrih. jangan. Nah inilah justru relawan